Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, mahasiswiku yang saya banggakan, pada video kali ini saya ingin sedikit berbagi tips dalam menyusun proposal skripsi. Ini dikhususkan ya bagi para pejuang skripsi yang belum sempro ataupun para mahasiswa yang masih ongoing ya, on proses dalam menyusun skripsi. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama sistematika. Apa sih isinya proposal skripsi itu? Yang pertama, jelas judul ya, judul penelitian. Oh ya, untuk video kali ini kita bahas yang kuantitatif dulu aja ya. Ya, untuk di lain kesempatan saya akan coba untuk pendekatan kualitatif. Oke, untuk judul penelitian ya, saya ambil contoh misalkan pengaruh efisiensi penyaluran zakat terhadap maaf, ini jadi variabel Y saja. Jadi variabel X-nya pengaruh jumlah pengurus dan frekuensi rapat terhadap efisiensi penyaluran zakat. Ya, kalau bisa objek penelitiannya ya, tempat ataupun tahunnya tidak usah dimasukkan saja biar nggak kebanyakan. Kalau kepanjangan kan nanti kayak judul film Asap itu loh, panjang banget ya. Jadi yang simple aja. Ya maksimal sekali 20 kata lah. Oke, selanjutnya yang B itu rumusan masalah. Maaf, latar belakang masalah. Jadi kalau bisa judul itu sudah mengemukakan variabelnya, baik variabel X ataupun variabel Y. Misalkan judul ini kan jelas variabel X-nya ada 2 ya, jumlah pengurus dan frekuensi rapat. Variabel Y-nya adalah efisiensi penyaluran zakat. Kemudian latar belakang masalah, isinya apa saja? Ya, ini saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Yang pertama adalah fenomena gap. Fenomena gap maksudnya adalah kesenjangan atau perbedaan antara kenyataan dan harapan. Nah, kenyataannya apa? Bisa dibuktikan dengan kasus. Dan kasus itu tidak harus diambil dari jurnal ya. Bisa dari web gitu. Dan kalau kuantitatif, kalau bisa itu dalam bentuk angka. Disederhanakan, dibuat tabel. Itu kalau kuantitatif. Jadi ada kasus apa? Kasusnya itu kasus di variabel Y-nya ya. Berarti kasus efisiensi penyaluran zakat. Misalkan di Pekalongan ini kurang efisien. Buktinya apa? Nah, itu harus ada. Kamu bisa di-download di websitenya Basnas. Dalam 3 tahun terakhir dari laporan keuangan bisa dilihat bahwa kurang efisien misalkan. Jadi harus ada masalah tadi. Kenyataannya kayak gitu. Yang negatif ya. Kalau sudah bagus ya buat apa diteliti gitu kan. Nah, harapannya apa? Harapannya ya berarti idealnya ya. Idealnya harusnya kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Itu fenomena gap. Nah, setelah ada kesenjangan ya atau gap antara kenyataan dan harapan tadi, maka muncul solusi. Nah, solusinya apa? Ya berupa variabel X ya.
Tadi kalau fenomena gap itu kan kasus ya, atau kenyataannya ternyata di variabel Y-nya itu kayak gini. Nah, nanti dicari solusi. Nah, solusi ini dalam bentuk, kalau ini kan ada dua, berarti X1 dan X2. Barangkali misalkan ya, kata-katanya tidak efisien. Kenapa? Karena jumlah pengurusnya banyak, terlalu banyak, atau frekuensi rapatnya terlalu sering. Nah, itu bisa dijadikan solusi. Dijadikan variabel. Begitu. Nah, selanjutnya reset gap. Reset gap itu perbedaan antara hasil penelitian terdahulu gitu ya. Jadi ada beberapa penelitian tentang efisiensi penyaluran zakat. Yang satu hasilnya seperti ini, yang satu hasilnya seperti itu. Kan beda ini sama itu. Nah, itu menjadi reset gap. Nah, dari reset gap ini, maka kamu akan memunculkan suatu kebaruan. Perbedaan ya. Perbedaan penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya. Ini reset gap-nya tidak usah banyak-banyak ya, 2 aja cukup. Yang penting hasilnya berbeda. Nanti kebaruannya apa? Nah, misalkan dalam penelitian terdahulu seperti ini, maka di penelitian yang sekarang yang kamu akan teliti seperti ini. Nah, itu harus dimunculkan di bagian terakhir latar belakang. Itu nama lainnya statement of the art ya. Itu harus ada yang membedakan penelitian kamu dengan penelitian-penelitian terdahulu. Begitu. Itu untuk latar belakang. Selanjutnya yang C ya. C itu rumusan masalah. Rumusan masalah. Untuk penelitian kuantitatif dimulai dengan kata tanya apakah begitu. Ya, misalkan ini berarti apakah jumlah pengurus berpengaruh. Ini terserah ya, mau berarah positif boleh atau berarah negatif juga boleh, tergantung tadi ya solusi yang kamu tawarkan. Itu beda ya pengaruhnya, pengaruh positif sama negatif. Kalau pengaruh positif itu berbanding lurus ya, jadi jumlah pengurus semakin banyak maka penyaluran zakat semakin efisien, itu namanya pengaruh positif. Tapi kalau pengaruh negatif itu berbanding terbalik, jadi misalkan jumlah pengurusnya semakin banyak maka semakin inefisien, tidak efisien. Terserah mau dimunculkan atau enggak di rumusan. Yang jelas tidak ada istilah berpengaruh signifikan, itu tidak boleh dimasukkan di rumusan masalah ya. Signifikansi itu kan relatif ya, maksudnya bisa dalam taraf 10%, 5%, 1%. Jadi ya kalau hemat saya nggak usah ada kata-kata signifikan ya. Misalkan berpengaruh gitu aja. Berpengaruh terhadap efisiensi penyaluran zakat. Yang kedua, perhatikan variabel X yang kedua. X keduanya, apakah frekuensi rapat berpengaruh terhadap efisiensi penyaluran zakat. Kalau X-nya 2 ya rumusan masalahnya 2 ya. Kaitannya nanti dengan hipotesis, ini harus nyambung. Nggak ada, biasanya ini salah kaprahnya, itu ada kata-kata secara simultan. Nah itu juga saya tidak sependapat gitu ya, karena nanti nggak ada hipotesis yang menyebutkan simultan. Simultan itu kan bersama-sama, itu kan nanti pakainya uji F. Uji F itu uji prasyarat, bukan uji hipotesis, sehingga tidak
boleh dirumuskan. Maka kalau X-nya 2, ya rumusan masalahnya 2. Jadi tidak boleh, apakah jumlah pengurus dan frekuensi rapat, nah itu nggak bisa itu rumusan kayak gitu. Itu salah kaprah selama ini. Ya gitu, jadi ini perlu diluruskan biar tidak menjadi dosa jariah gitu. Oke, selanjutnya tujuan penelitian yang D. Oke, untuk tujuan penelitian dan seterusnya akan kita bahas di video saya yang berikutnya. Jadi ini bagian 1 ya, nanti ada yang bagian 2. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, boleh ya, nanti insya Allah kalau ada waktu saya akan jawab. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.